warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan NIM 190384202048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi interval fungsi kontinu. Definisi fungsi kontinu pada interval. Nah, kita misalkan I adalah suatu interval dari R. Nah, fungsi f yang terdefinisi pada I dikatakan kontinu pada I apabila f kontinu di setiap C anggota dari I. Kemudian kita akan masuk ke definisi fungsi terbatas. Nah, kita misalkan A himpunan bagian dari R. Fungsi f dari A ke R dikatakan terbatas pada A apabila terdapat suatu bilangan M positif sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx kecil sama dengan M untuk setiap X anggota A. Nah, sebagai negasinya, fungsi f itu tidak terbatas pada A apabila untuk setiap M positif terdapat X yang menggantung di M adalah bilangan A. Sedemikian sehingga nilai mutlak fxm lebih besar dari M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safikrin, NIM 19034202022. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang teorema interval fungsi kontinu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teorema interval fungsi kontinu. Nah, saya akan menjelaskan tentang teorema terbuka dan tertutup. Apa sih teorema terbuka dan tertutup? Nah, teorema terbuka adalah fungsi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka AB jika fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Teorema tertutup yaitu fx dikatakan kontinu pada interval tertutup AB bila fx kontinu pada AB, fx kontinu kanan di x sama dengan A, dan fx kontinu kiri di x sama dengan B. Nah, contoh misalkan fungsi berasal dari bilangan real didefinisikan sebagai fx jika x lebih kecil dari sama dengan 1 atau 3/2 x lebih dari 1. Nah, perhatikan bahwa f kontinu di setiap titik kecuali di C sama dengan 1, namun f kontinu kiri di C sama dengan 1, dan karenanya f kontinu pada interval 0,1. Karena f tidak kontinu kanan di C sama dengan 1, maka f tidak kontinu pada interval 1,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Handayani dengan NIM 19038420200. Pada video ini, saya akan membahas tentang teorema interval fungsi kontinu, yaitu teorema keterbatasan. Baik, teorema yang kedua ialah teorema keterbatasan. Suatu fungsi dikatakan terbatas jika jangkauannya terbatas di dalam R. Misalkan f kontinu pada interval a, B, maka fungsi f terbatas pada interval tersebut. Nah, bunyi dari teorema keterbatasan itu seperti ini. Misalkan I merupakan interval tertutup terbatas a, B, dan fungsi f itu memetakan I ke R. Jika fungsi f kontinu pada I, maka fungsi f terbatas pada I. Bagaimana pembuktiannya? Kita lihat. Karena kita akan membuktikan bahwa fungsi f itu terbatas pada I, maka kita membuktikan dengan suatu kontradiksi. Jadi kita andaikan fungsi f itu tidak terbatas pada interval a, B. Maka, untuk setiap n elemen bilangan asli, terdapat xn elemen I. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari fungsi xn itu lebih besar dari I. Nah, di sini misalnya kita ambil n itu 1. Maka nilai
nilai mutlak fungsi X1 itu lebih besar dari 1. Nah, kemudian jika X-nya kita ambil N-nya kita ambil 2, maka nilai fungsi X2 itu lebih besar dari 2. Begitu seterusnya hingga menjadi suatu barisan. Karena I terbatas, barisan Xn, nah ini barisan yang saya maksud tadi, barisan Xn itu terbatas. Kemudian, menurut teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat suatu subbarisan Xnk. Suatu subbarisan dari Xn yang disebut Xnk yang konvergen ke suatu titik. Karena Xnk itu berada di sepanjang A, B, maka untuk setiap n elemen bilangan asli, nilai limit X itu juga berada di antara A dan B, entah itu sama dengan A atau sama dengan B. Nah, jadi kekontinuan f di X itu akan mengakibatkan fungsi f(x) nk terbatas. Nah, ternyata hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa nilai mutlak fungsi Xn itu lebih besar dari nk dan juga lebih besar dari sama dengan n untuk setiap n bilangan asli. Nah, maka dari itu, pengandaian bahwa fungsi f tidak terbatas memberikan suatu kontradiksi. Sehingga kita peroleh bahwa fungsi f itu pastilah suatu fungsi yang terbatas. Nah, demikianlah pembuktian mengenai teorema keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, 170384202023. Saya akan menjelaskan teorema maksimum dan minimum. Teorema maksimum minimum. Jika f kontinu pada I sama dengan A, B, maka f mempunyai maksimum dan minimum mutlak pada I. Berdasarkan teorema keterbatasan, kita tahu bahwa f terbatas pada A, B. Misalkan V tutup sama dengan sub f AB, konstruksi barisan Xn di AB dengan f Xn ke V untuk n ke limit. Karena Xn terbatas, terdapat sub barisan Xnk yang konvergen ke suatu titik C gabung C semua AB. Namun kekontinuan fungsi di C mengakibatkan f kali nk ke fc untuk k menuju limit, jadi mestilah V sama dengan fc, dan ini berarti bahwa V merupakan nilai maksimum. Serupa dengan itu, f juga mencapai nilai minimumnya. Dengan demikian, fungsi f dikatakan memiliki nilai maksimum pada A. Jika terdapat jika terdapat X semua A, sehingga fx lebih besar atau sama dengan fx untuk semua nilai X gabungan A. Fungsi f untuk semua nilai X semua A. Fungsi f dikatakan memiliki nilai minimum pada A jika terdapat X. Fungsi f dikatakan memiliki nilai minimum pada A jika terdapat X semua A, sehingga fx lebih kecil atau sama dengan fx untuk semua nilai X semua A.